Selamat malam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati tokoh adat yang ada di Desa Watatu Dusun Toli ini. Yang saya hormati tokoh pendidik yang sempat hadir pada malam ini. Yang saya hormati Bapak Agus dan teman-teman yang jauh datang dari Palu dan bergabung dengan Bapak Ibu sekalian di malam hari ini dalam rangka membantu atau mendampingi atau mengadvokasi masyarakat dalam rangka perjuangan masyarakat untuk masyarakat dalam rangka menuntut terbitnya SHM lahan atau pekarangan mereka. Jadi Pak Agus, seperti pertemuan kita sebelumnya waktu ketemu kita di Sekretariat Satgas, masyarakat dalam tuntutannya kemudian mendapatkan kendala. Nah, kendala ini kemudian proses ini ingin dikomunikasikan dengan Bupati, karena beberapa kali masyarakat sebenarnya berkomunikasi via telepon, via WA, tapi kemudian ada jawaban-jawaban yang yang kurang terbuka, kurang jelas gitu. Nah, kemudian sehingga masyarakat mengambil keputusan ingin menyampaikan aspirasi melalui demo, melalui aksi gitu. Menyampaikan aspirasi secara beramai-ramai. Nah, dalam proses itu rencana yang akan dilakukan oleh masyarakat ini kemudian juga tadi itu mempunyai kendala. Pertama, masyarakat ini belum mampu untuk di kelompoknya masyarakat ini belum ada yang mampu untuk menjadi orator. Kedua, masyarakat di sini juga belum berharap ada teman-teman yang bisa mendampingi dalam proses aksi itu, sehingga lebih terpimpin, lebih tertib, lebih apa yang ingin disampaikan kepada pemerintah nanti lebih jelas, lebih didengar. Begitu Bapak-bapak ya. Nah, di masalah yang lainnya yang mereka sampaikan adalah dana transportasi yang masih kurang. Begitu Bapak-bapak ya. Gitu. Karena kalau untuk biaya konsumsi insya Allah bisa mereka penuhi. Bapak-bapak ya. Gitu. Mungkin itu permasalahan-permasalahan masyarakat Bapak-bapak di sini, Pak Agus. Ya. Nah, mungkin kita ingin mendengar masukan atau siapa tahu dalam kesempatan ini nanti teman-teman Pak Agus dan teman-teman dari Palu bisa menyampaikan hal-hal lain yang bisa mensolusikan permasalahan yang Bapak-bapak hadapi. Waktu dan kesempatan saya persilahkan mungkin Pak Agus. Ya, terima kasih. Saya perkenalkan Pak, tabe Om, tabe teman-teman Pak. Saya Agus Salim. Kalau buka di YouTube boleh tulis itu Advokat Rakyat Agus Salim. Saya sengaja bekerja untuk bersama dengan Joko, teman-teman ada di sini siapa dari AMAN, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Bung Awal ini kalau saya sama satu etnis Bapak ini. Juga. Ya. Dulu saya di Kamalisi sama Demus, sama Zen. Bentuklah AMAK itu. Nah, beliau sekarang pengurus daerah Aliansi Masyarakat Nusantara. Dan juga kebetulan saat itu tahun 2000 kami yang deklarasi. Nah, AMAN ini juga bersama Awal lagi, nanti beliau nanti akan sampaikan dua kata. AMAN itu juga lagi mempersiapkan tentang program
bagaimana pemetaan lewat BRA. BRBA. Iya, BRA. Tadi waktu saya mau jemput dia, Bung Ama awal bila dosa ada pertemuan ini, Bung Agus, dan tolonglah karena ini persoalan konflik lahan. Nah, mungkin jadi catatan aman juga. Dan ini kan dekat ini. Kalau saya dulu sampai di Walia Batui, di pulau saya. Kalau cuma dekat ini 3,5 jam. Cuma tadi lambat karena ada soal urusan apa. Tadi lagi tangani ada sekitar 324 honorer Kabupaten Donggala. Ya rencana besok mau turun aksi juga. Itu ada yang guru 23 tahun gajinya cuma 300.000. Coba bayangkan Pak, tinggal di Sojol. Masih ada negara ini kasih makan orang yang mendidik. Saya punya mama guru, saya punya papa dosen. Bayangkan, sementara gaji MBG berapa? Mbak masa itu. Nah itulah. Tapi semua harus kita hadapi. Tidak boleh juga menyalahkan rejim yang sifatnya keliru karena ketidaktahuan apa yang menjadi solusi bersama. Nah salah satu hal yang bagus ini, ya, ini gubernur kita ini saat ini sudah membentuk namanya Satgas Agraria, ini Bung Joko di situ. Bapak-bapak kan pernah ke sana. Karena ditahu persis masalah tanah ini tidak sembarang. Waktu Indonesia merdeka, saya cerita sedikit Pak ya. Waktu Indonesia merdeka, Bung Karno setelah dia lengser, itu Orde Baru yang jahat dan fasis. Yang pertama dia buat itu 3. Undang-undang pokok pemodal asing, PMA, undang-undang tentang pertambangan, dan undang-undang tentang perdagangan. Semua ini mereka langgar terhadap undang-undang pokok agraria. Padahal undang-undang pokok agraria nomor 5 tahun 60 itu memberikan judul pada dirinya, kakinya dia, kepalanya dia, badannya dia. Itu nomor 5 adalah reforma agraria. Tanah itu harus dipastikan diretribusi. Tahun 60 Bung Karno buat itu. Tanggal 24 September. Makanya kalau setiap tanggal 24 September kita turun hari tani. Hari masyarakat adat internasional sama-sama kita. Karena pada saat itu Belanda pergi, tanah-tanah ini belum ada yang diserahkan semuanya. Masih ada sih peninggalan Belanda. Maka Undang-Undang nomor 5 tahun 60 ini dilahirkan. Cuma 5 tahun jatuh Bung Karno. Karena tidak bisa dirubah undang-undang ini, maka mereka bikin undang-undang untuk melawan dia. Ibarat rumah ini, dia ambil atapnya. Undang-undang itu yang dibuat itu, kenapa dia lawan? Lewat apa? Lewat perizinan. Makanya di dunia ini cuma paling aneh saya lihat Indonesia ini. Coba Bapak kalau ke Palu, ke Donggala, atau kemana saja di Indonesia ini. Yang pertama Bapak lihat itu kantor kepala daerah. Kantor DPR, wakil kita yang setiap 5 tahun itu datang minta suaranya ditusuk itu. Itu yang isi di dalam itu. Yang ketiga itu apa? Kantor dinas. Kalau dia suka urus ikan, maka lambangnya ikan. Kalau dia urus kebun, lambangnya pohon. Semua dia urus Indonesia ini lewat kantor-kantor ini. Nah, coba masuk di dalam. Ada kantor urusan Torah. Ada kalau masuk di kehutanan atau perkebunan. Ada ruangan meja mengurus tentang perkebunan rakyat. Hutan rakyat. Lama kita perjuangkan dengan aman ini. Gugat di MK. Dikembalikan ke hutan adat. Yang ada di sana itu adalah mejanya, meja kasih izin. Perizinan. Nah, saya sekolah hukum. Dulu saya sempat kuliah sospol sama Edang itu. Tidak, saya mau pindah fakultas hukum. Karena nanti kita harus gugat jadi pengadilan. Sembari kita demo, kita duduki. Dan saya ini sudah terbukti ini. Dan teman-teman jatuhkan Soeharto. Tapi Soeharto jatuh, yang muncul Soeharto kecil.
Sama dengan Bung Karno bilang, Belanda itu sudah lama pergi, kelakuannya yang tak tinggal. Nah, desa sekarang ini Pak cuma dua. Bagaimana kekuatan kita, apalagi Bapak kan di sini masih kuat adatnya. Kasih kuat itu lembaga adat. Kalau dibilang Fadana Silva atau Ibu Yosepin di Papua, ya kan, atau gerakan masyarakat adat aman itu, tanah itu tidak bertambah. Yang bertambah ini masyarakat. Jadi kalau ada orang jual tanah, berarti dia tidak cinta dia punya asal usul. Coba pergi di pengadilan itu, dasarnya pengadilan agama, perceraian di situ. Coba bikin datang sana. Paling banyak itu kasus tanah. Dan baku gugat bukan orang lain, saudara sendiri. Nah, kasus Ntoli ini, Desa Watatu, pertanyaan saya kenapa bisanya SK tidak dikasih keluar? Apa masalah? Kalau ada undang-undangnya, saya cek-cek tidak ada. Tidak ada undang-undangnya bahwa kepala daerah kabupaten itu yang disebut bupati, saya tidak tahu kalau saya dapat informasi komentarnya Joko tadi, bahwa dia tidak mau tanda tangan. Alasannya kira-kira apa itu? Siapa semua dapil DPR di sini? Dari partai apa di sini? Golkar. Golkar siapa? Coba datang tanya sama dia. Karena dia itu wakilnya kita orang. PKS. Kenapa bupati eksekutif tidak mengeluarkan? Sementara laporannya sama bapak-bapak, ini sudah objeknya sudah diukur. Ya kan? Bahkan sudah dikuasai lagi. Nah itu. Sedangkan dongi-dongi saya rebut. Dulu orang bilang, Agus tangkap itu Agus karena rebut dongi-dongi. Saya sama Kuasa Rata Lemba. Kenal Kuasa? Nah, sama John. Itu. Banyak saudara kita dari DA sana. Kita rebut itu. Dibilang taman nasional. Ya tamannya kau. Yang kita rebut ini tanah, bukan taman. Kalau ada papan tulis ini saya jelaskan itu hukum tanah. Tanah, di atas tanah atau di bawah tanah. Yang kita punya ini tanah. Kebetulan ada sagu di atas, ada kelapa. Nah kalau orang tua kita itu disebut dengan apa? Saya tidak tahu sama simbolnya. Swakantodea. Sama itu Swakantodea. Milik kebun bersama. Ada bekas kebun, ova, oma, pangale. Nah cerita orang tua kita ini terhadap wilayah ini adalah wilayah di mana penguasaan daripada kelola hak ulayat. Terus datang dari zaman Orde Baru, lari Orde Baru, reformasi datang, oh harus bersertifikat. Saya mau tanya, coba sudah baca undang-undang tentang undang-undang pokok agraria. Sertifikat itu bukan satu-satunya bukti kepemilikan. Dia hanya salah satu. Nah karena Bapak, keputusannya itu adalah keputusan kolektif dari masyarakat komunal keseluruhan, maka sertifikatnya harus sertifikat kolektif. Tidak bisa satu-satu. Karena berdasarkan hak hak seluruh. Tapi saya tidak tahu kalau memang maunya sertifikat individu. Kalau sertifikat individu dibatasi 2 hektar. Itu begitu undang-undang itu. Nah saya mulai buka ya. Apa yang dimaksud dengan sertifikat kolektif? Masyarakat, bapak-bapak ini kan kategorinya masyarakat adat. Dia bilang di sini, bukan saya yang bilang, ini lewat komputer, ada dalam Permen nomor 18 2019 tentang tata cara pendaftaran tanah ulayat. Nah, besok kita aksi ke BPN dulu. Jangan langsung ke bupati. Bahwa yang Bapak sudah ukur, Bapak sudah apa, itu partisipasi, mana dokumennya. Baru Permen tentang penanganan dan penyelesaian kasus. Kita sudah ada kasus, karena kita sudah rebut. Kita hanya butuh pengakuan surat. Ya. Terus ada PP nomor 104 tentang tata cara perubahan peruntukan fungsi kawasan.
kalau ada hutan di sini. Misalnya hutan lindung, dia bilang kan, nah itu sudah putus dia karena ada putusan MK kan tentang hutan adat. Nah, tentang sertifikat ini jenisnya adalah harus lembaga adat dengan masyarakatnya. Terus kemudian pemegang haknya juga seperti begitu. Jadi tidak boleh dijual. Karena kedudukan sertifikat itu sertifikat semua orang. Dia tidak sebutkan, misalnya nama saya Agus, anak saya Joko. Joko kawin lagi anaknya Awal. Tiba-tiba di awal jual. Tidak bisa. Kalau ini yang ada, kita sepakat malam ini dibicaranya, diskusinya. Tidak tahu kalau Pak Joko mau arahkan lain, Bapak. Sertifikat yang mana yang kita mau, karena permintaannya pasti Bupati dengan BPN soal sertifikat ya. Pengajuan kita kan. Nah, kalau sertifikat individu berarti kita harus kembali ukur lagi. Karena undang-undang kalau tidak salah dikuasai itu 2 hektar. Iya kan? Nah, kalau itu yang Bapak mau ajukan berarti agak lama. Kita hitung dulu kita punya lahan yang mana 2 hektar ini. Ada berapa orang? Kalau tidak salah dulu ya kan PPAN itu kalau zamannya SBY, sekarang Tora. BPN pasti melaksanakan itu. Ayo turun ulang. Kita daftarkan. Siapa yang mau mendaftarkan pengusulan sertifikat perorangan. Tergantung Bapak-bapak malam ini diskusi sebelum kita aksi. Ya kan? Sehingga isunya satu arah.